maaf ya. Selamat pagi Bu Fania dan Bu Tia. Ya, selamat pagi. Belajar waktu kelas dulu, karena kelas dulu sebenarnya mau dimantengin aja. Tujuan pembelajaran kita diharapkan agar anak-anak tuh mampu punya atau menunjukkan sikap aktif dan semangat selama proses pembelajaran. Terus kedua, juga anak-anak dapat mengintegrasikan pemahaman mengenai sumber daya alam, apalagi waktu kelas 7 juga udah pernah belajar kan. Terus ketiga, juga agar anak-anak dapat menganalisis macam-macam potensi sumber daya alam melalui tugas nanti kita, infografis. Agenda kita pada hari ini, nanti Ibu akan menjelaskan rules and procedure di kelas Ibu. Lalu ada review materi sebelumnya minggu lalu sama Bu Nia. Lalu ada materi inti kita mengenai potensi sumber daya alam, ada sedikit ice breaking dan resisten jawab tertulis. Rules and procedure di kelas Ibu gampang banget. Kita juga biasanya udah lakuin. Sama kalau misalnya lu ke toilet, angkat 2 jari. Terus kalau misalnya udah agak berisik, Ibu akan ya 2 jari buat berisik. Terus kalau sudah agak berisik, apalagi ini datang berisik ya, nanti Ibu akan angkat begini. Mohon banget agar bisa lebih tenang. Juga kita harus mencatat anak-anak. Jadi Ibu percaya banget sebenarnya daya ingat kalian mantap. Tapi akan lebih baik kalau kita mencatat agar ini pemahaman tuh bisa sepanjang hayat. Terus juga akan ada sesi tanya jawab, bukan cuma di akhir, tapi Ibu juga pas ngomong ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Kita akan review sebentar. Ada yang masih ingat topik apa yang Ibu Nia minggu lalu bawa? Boleh buka catatannya kalau bisa mencatat. Topik besarnya itu apa? Itu subtopik. Hujan. Ada lagi? Hujan. Sudah. Nah, curah hujan. Apa tadi Jesse bilang? Curah hujan. Terus kayak macam-macam awan juga ya. Terus sama cuaca-cuaca gitu. Itu kalau nggak salah Ibu Fania dengar topiknya adalah cuaca dan iklim. Betul? Cuaca dan iklim. Kalau misalnya anak-anak masih ingat, kita akan review sebentar lewat pertanyaan-pertanyaan. Ibu boleh lihat Lewat ini juga. atau dicoba dulu? Saya udah lock out. Ya udah. Nanti pertanyaannya mostly tentang perbedaan cuaca sama iklim. Gampang-gampang aja. Sebenarnya ada pertanyaannya ada. Jadi diharapkan sebenarnya satu-satu tuh jatuh. Tapi kalau mau berubah kan juga mau ada juga review. Kalau mau ada semua sudah. Dikira tempat banget.
waktunya itu panjang. Terus cuaca atau iklim kalau misalnya lokasi dia sempit. Jadi itu terjadi cuman di kawasan tertentu aja loh. Cuaca. Terus kalau selain jangka, cakupan, juga ada lagi namanya ini agak rumit sih. Mungkin kalau misalnya anak-anak tahu materi ilmu yang membahas tentang iklim itu disebut apa, cuaca disebut apa. Ilmunya ini sedikit info baru. Jadi kalau kita yang iklim, materi ilmu yang membahas iklim itu namanya klimatologi. Klimatologi, cuma ingat iklim, klimatologi. Terus kalau misalnya cuaca, termokologi. Sekian aja intinya. Nah, pertanyaannya lagi sebenarnya, apa sih hubungan dari iklim sama materi kita hari ini? Ada yang tahu? Atau lebih pertanyaan selanjutnya ya? Sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Ada nggak? Tebak-tebak aja, asumsikan. Ya, ada. Jessica bilang ada. Ada. Kita lihat di pembahasan selanjutnya. Maaf ya, saya mau panggil Golda. Golda. Sebelum membaca deh, baca. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Atau langsung kepikiran pas diomongin sumber daya alam, langsung mikir apa? Air, alami. Jadi tadi ngomong apa? Berasal dari alam, boleh. Ada lagi? Mungkin ada? Kepikiran tahu dengan sumber daya alam mikirnya apa? Dari alam sebagai negara ya. Really? Sama. Jadi seperti yang anak bilang tadi benar banget. Kalau misalnya sumber daya alam itu yang dari alam, kayak terdiri dari air. Terus tapi ada loh ketentuan dari sumber daya alam. Kalau kita bisa baca bareng-bareng. Yang paragraf pertamanya dulu. 1, 2, 3. Ya, jadi itu ada di garis bawah ini kan. Jadi ada 3 ketentuan kalau misalnya sesuatu disebut sumber daya alam. Boleh dicatat. Suatu boleh disebut sumber daya alam. Pertama, karena sesuatu itu ada. Jadi dia bukan bias, dia tuh bukan cuma kayak angan-angan aja. Jadi benar-benar tuh ada di alam, ada di bumi. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua seperti yang di garis bawah itu dapat dimanfaatkan. Jadi sumber daya alam itu bisa dikatakan sumber daya alam kalau misalnya dia bisa dipakai, bisa digunakan. Jadi itu ketentuan kedua. Sumber daya alam bisa disebut sumber daya alam kalau misalnya bisa dipakai, bisa digunakan. Lalu yang ketiga, yang paling penting dan sesuatu bisa disebut sumber daya alam. Sumber daya alam, yaitu untuk dituliskannya untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dapat bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada dan bisa digunakan tapi tidak bermanfaat, dan disebut sumber daya alam, ya. Jadi sumber daya alam itu harus yang bisa dimanfaatkan. Nah juga sumber daya alam. Terus kalau misalnya ada nih Bu, sesuatu yang ditemukan, ada gunanya juga, bisa bermanfaat tadi. Tapi dia tuh dikit kuantitasnya, nggak kurang dari yang dibutuhin manusia. Jadi itu juga belum disebut sumber daya alam. Kalau kita baca di bawah, itu jadi bisa kita sebut sumber daya alam itu bukan cuma bisa digunakan atau bermanfaat, tapi juga
juga yang mencukupi kebutuhan manusia. Jadi yang enggak terlalu sedikit. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Sumber daya alam juga ada jenis-jenisnya. Pasti anak-anak juga udah tahu sih. Jenis-jenisnya terbagi menjadi 3. Pertama, kita langsung pertanyaan dulu. Berdasarkan sifatnya, boleh dicatat. Jadi jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini ada terbagi menjadi 2 lagi. Itu yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Nah, yang terbarukan ini simpelnya aja pengertiannya, yang bisa diproduksi kembali, yang yakin itu tuh bakal paten ada. Terus yang tidak terbarukan itu yang kemungkinan akan habis, yang akan ada kemungkinan itu tidak bisa diproduksi lagi loh. Ada yang bisa kasih tahu contoh yang terbarukan atau yang tidak terbarukan? Yang itu yang mana, Yes? Bagus. Ada lagi yang terbarukan? Kenapa aja? Air. Air yang mana? Nah, mungkin di sini yang terbarukan itu maksudnya yang lebih dari benar-benar everlasting gitu loh. Kita bisa sebut seperti itu, yang tidak terbatas. Bisa contohnya seperti yang tadi Desi bilang, angin, air, cahaya matahari, itu yang terbarukan. Kalau Desi bilang minyak bumi itu masuk ke tidak terbarukan, karena ada loh kemungkinan itu bakal habis. Ada loh kalau misalnya itu kemungkinan tidak bisa diproduksi lagi. Jadi simpelnya terbarukan yang everlasting, kalau yang tidak terbarukan yang bakal habis, yang ada kemungkinan habis. Nah, ada jenis kedua yaitu berdasarkan habitatnya, yaitu ada sumber daya terrestris dan akuatik. Simpelnya aja kita ingat yang akuatik. Akuatik berarti segala sesuatu yang kita sebut tadi memenuhi komponen sumber daya alam itu ada di perairan. Sebaliknya kalau di terrestris itu di daratan. Simpelnya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ini gampang ya, yang di daratan tinggal yang tadi kita sebut seperti yang bumi, hewan-hewan, tumbuhan. Kalau perairan bisa kita juga sebut kayak terumbu karang, ikan. Itu yang berdasarkan habitat sumber daya alam. Next, berdasarkan materi. Ini yang paling gampang, tinggal ingat aja. Kalau misalnya hayati itu yang makhluk hidup, terus kalau yang hayati yang tidak makhluk hidup. Contohnya juga anak-anak juga udah tahu. Contohnya kalau non hayati itu kayak ada air, tanah, bebatuan. Kalau misalnya yang hayati, tinggal ingat aja hewan dan tumbuhan. Sudah? Nah, kita masuk ke inti pembahasan kita, potensi sumber daya alam. Jadi potensi sumber daya alam ini terbagi menjadi 3, yaitu ada potensi sumber daya hutan, ada juga nanti tambang sama kemaritiman. Nah, di hutan ini yang seperti tadi Ibu bilang, ada loh sebenarnya hubungan iklim tadi sama potensi sumber daya alam di Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia iklimnya apa? Tropis. Karena iklim tropis itu berpengaruh oleh curah hujan yang tinggi sama cuaca atau sinar matahari yang cukup stabil. Jadi banyak hutan-hutan di Indonesia. Salah satunya seperti hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis saja udah jadi 3 bagian lagi. Ada hutan hujan tropis rendah, tengah, sama tinggi. Ini sesuai ketinggian dari atas permukaan laut. Mau dicatat sebentar ya. Untuk sudah. Selain yang hujan tropis tadi, juga ada sumber daya hutan lainnya seperti hutan bakau, hutan pantai, hutan rawa, dan hutan
simple banget. Hutan yang ada di pesisir pantai. Terus dia disebut juga hutan mangrove karena di situ banyak banget pohon-pohon bakau. Terus kalau hutan pantai itu 11-12 sama hutan bakau, ada di pesisir laut. Tapi bedanya kalau misalnya di hutan bakau mostly itu pohon-pohon bakau. Tapi kalau di hutan pantai itu lebih banyak lagi berbagai jenis pohonnya. Terus hutan rawa, hutan-hutan yang ada di sekitar rawa. Kalau kita baca dengan jenis tanah gleyumus dan aluvial itu maksudnya jenis tanah yang kayak lumpur, kayak pasir halus gitu. Terus hutan musim atau biasa kita juga sebut hutan muson. Itu biasanya di kawasan yang agak hangat. Makanya sering banget di situ juga disebut hutan musim ini hutan yang kayak iklim muson yang agak hangat. Ada pertanyaan sampai sumber daya alam hutan ini? Tidak. Sudahkah dicatat? Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, apa perbedaan hutan bakau sama hutan pantai? Lebih kemana perbedaannya? Hutan bakau itu lebih banyak masih pohonnya itu pohon bakau. Hutan pantai Banyak pohon. banyak jenisnya. Nice. Kalau hutan musim, kenapa dia disebut kayak tinggal di iklim muson? Karena biasanya ditemukan di tempat yang Nice. Anak ini sudah paham? Simpel sekali. Kalau misalnya bertanya, tinggal tanya saja. Lalu kita masuk ke sumber daya alam tambang. Ini yang paling luar biasa sih, karena di Indonesia sendiri juga banyak banget sumber daya alam tambangnya. Seperti kita tahu, ada minyak bumi, gas bumi, batu bara, biji besi, ada lagi cadangan emas, cadangan nikel, cadangan tembaga, cadangan timah. Di sini tersebar banyak banget tambang di Indonesia. Boleh dicatat minimal 3 ya, masing-masing hasil tambang di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, boleh buku paket. Ada yang bawa buku paket? Nah, itu akan lebih baik terus dibawa di setiap mata pelajaran, biar kalau kita mau cari-cari tahu, itu jadi nangkep loh. Karena lebih banyak banget info di situ. Minimal 3 ya. Kalau yang slide ini udah, tinggal bilang ya ibu next.
kita harus baca-baca. Terakhir, potensi sumber daya alam selain hutan sama tambang. Tadi yang ada apa lagi? Maritim. Indonesia kaya banget, bahkan disebut negara maritim karena di mana-mana laut. Dan di sumber daya alam kemaritiman ini ada 3 potensi yang yang ada di Indonesia, yaitu pertama perikanan. Di perikanan ini ada 2 lagi cara mengembangkan atau meraih potensi sumber daya alam di kemaritiman ini. Pertama itu perikanan tangkap di laut. Jadi boleh menangkap ikan di laut, boleh. Tapi di sini lebih menekanin agar bisa diatur, biar tidak berlebihan. Jadi ada pembatasan. Jadi tidak terlalu dieksploitasi laut kita. Lalu kedua ada perikanan budidaya laut. Jadi selain diambil, harus tetap dipelihara, harus tetap dilestarikan. Jadi bukan cuma diambil, tapi ada imbangan biar sumber daya alam perikanan kita juga tetap ada dan terkontrol. Itu dari sektor perikanan. Ya. Sudah ya. Terus selain sektor perikanan
ini yang paling dibanggakan di Indonesia sih, yaitu potensi ke wisata bahari yang dilihat dari sumber daya alam yang di lautnya. Selain itu juga pentingnya komoditasnya, yaitu potensi ekonomi yang ada di sekitar wisata bahari ini, juga kegiatan-kegiatan sana kayak apa namanya kalau terjun itu. Terus juga ekosistem ya, seperti terumbu karang, ada terumbu ini juga ikan-ikan. Itu yang jadi potensi besar di wisata bahari. Oleh karena itu, sebenarnya kita, apalagi masyarakat Indonesia, harus bangga juga seperti awal pada tujuan, awal kita belajar. Kalau misalnya tuh harapannya kita tuh mau jaga baik di maritim, di hutan atau tambang, apalagi di tambang yang kita tahu lagi ada masalah, itu agar tetap terjaga, nggak menjadi sia-sia loh alam yang udah dikasih Tuhan. Jadi kita perlu rawat, perlu jaga agar itu tetap lestari, karena itu juga punya potensi loh untuk kehidupan kita, apalagi soal ekonomi. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Baiklah, kita masuk ke tugas saja. Ini gampang sih menurut Ibu, karena kalian ahli dalam hal ini. Nanti buat infografis, terserah mau main mapping, mau apa namanya kalau misalnya poster, apalagi kalau misalnya sama terus dikasih ke depan brosur, mau main juga boleh, peta konsep, bahkan slide-slide untuk kayak presentasi juga boleh, terserah. Yang penting infografis judulnya. Pilih salah satu potensi sumber daya alam tadi, seperti yang tadi ada hutan, tambang, sama kemaritiman. Nah, pas udah pilih ini, jelasin secara rinci sama contoh-contohnya. Rinci itu maksudnya kondisi geografi ya, di mana-mana aja, sama contoh-contohnya. Terus bisa dikasih tahu kalau misalnya di sini, misalnya kayak tadi di Kalimantan ada nikel, terus bilang kalau misalnya masih muat, kita pandai-pandai saja. Itu apa aja sih? Terus selain Kalimantan ini ada di mana-mana lagi sih? Boleh seperti itu. Untuk maritim sendiri tadi, karena dia tidak terlalu dia tersebar dong ya. Ada yang tahu nggak? Kayak contohnya di wisata bahari, boleh kita pakai pantai Kutai, Aquarium. Aquarium boleh sih, tapi akan lebih baik kalau bisa pakai pantai-pantai ya. Jadi kayak lebih alam gitu. Oke? Ini mau kalian pilih atau kita spin wheel? Ada yang mau spin wheel? Wow, kalian ada pasaran ya? Konsisten dong? Kau bilang pilih tadi. Oh, alasan deh, biar kita lebih kritis. Emang kenapa mau spin wheel? Jangan pasang-pasang. Oke, terus apa lagi? Biar di ACC nih, mau spin wheel atau enggak pilih sendiri. Siapa tahu ada teman yang mau masuk kita. Oh, BTW ini bakal per topik, per potensi kayak tadi yang ada hutan, tambang sama maritim, itu dua-dua aja. Jadi nggak ada yang bakal 4 atau 1 enggak. Aman, spin wheel aja. Juga hasil infografisnya nanti dipresentasi besok lebih tepatnya. Loh. Jadi bakal ada ketentuan nanti
terkait materi? Kalau sumber daya alam kan kalau energi kan dapat energi. Kenapa kita nggak langsung aja pukul-pukulnya air? Aku tuh kayak kita pukul sini kan itu buat energi dari kita pasti akan apa? Jadi kalau kita siram gitu. Ibu klarifikasi pertanyaannya. Jadi kan ini ada contohnya belum apa energi mekanik dan kalau nggak salah benar atau enggak? Energi mekanik salah satunya energi gelombang laut. Isinya kenapa harus pakai gelombang? Kenapa enggak kita menaik aja langsung air rendah? Itu ya. Ini yang disebut makanya tadi potensi sumber daya maritim. Karena kita punya laut, kenapa kita nggak pakai potensi dari laut ini untuk kita ngasilin sesuatu yang baru? Kalau misalnya kita tadi masih pakai pupuk atau kita siramin air langsung, nanti kita terjegal lari, padahal kita punya potensi. Makanya tadi bilang ini yang paling sangat disyukuri dari Indonesia, saudara, negara maritim. Dimana sebenarnya kita bisa menghasilkan banyak energi lainnya loh lewat potensi sumber daya alam yang kita punya. Tapi terima kasih Jesse, pertanyaannya bagus. Kita lanjut terus. Ada yang lain mau nanya? Tidak ya? Atau karena tadi kan ada SPT ya, ini nggak masuk slide ibu. Kita buat ibu mau bertanya tapi lewat game saja. Anak-anak tahu nggak permainan yang kayak gini-gini, sebut nama diri sama sebut nama yang mau dilempari. Ya, konsentrasi, terima kasih. Konsentrasi dimulai. Pania isi, nanti lempar. Nanti yang kena ibu tanya. Oke? Kita mulai. Kita mau siap? Oh, oke. Tadi hasil. Kita tungguin jarak sama anak duluan. Duluan saja. Kita mulai dari ibu ya. Konsentrasi dimulai. Mania Desi. Kita lanjut. Mania Arel. Belum tahu ya. Tungguin jarak dulu. Jadi nanti kita ibu bakal tanya, tapi kita lewat game sebentar. Nama gamesnya konsentrasi. Yang kena ibu bakal tanya. Simpel-simpel saja pertanyaannya untuk menguji sebenarnya kalian benar mengerti nggak sih? Kita mulai lagi. Dari Infanya lagi ya. Satu lagi. Konsentrasi dimulai. Mania jarak. Kenal ya? Simpel aja pertanyaannya. Seperti pertanyaan tadi pertama. Ada
sendiri. Coba boleh dimulai dari kalian. Tadi pronunciation benar itu. Railing. 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 Oke. Boleh kan? Konsentrasi. Dimulai. Hah? Oh, kenapa? Konsentrasi dimulai. Oke, percaya. Loncat dari bukan awal ya. Kita langsung ke potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tadi ada berapa kawan? Ya apa aja? Oh, enggak, kita semua dulu. Oke, putar. Tambang. Tolong minta sebutin yang ditambang satu aja dengan 3 persebaran. Satu jenis, terus 3 persebaran. Nice. One clap untuk Bang. One clap lagi juga untuk Arul tadi. Sekali lagi terakhir kalian, biar kita nyicil tugas. Dimulai dari bintang boleh? Oh iya, jadi klarifikasi. Dimulai dari Golda ya, karena tadi nama Golda disebut. Kita mulai. Konsentrasi dimulai. Oke. Pertanyaannya simpel lagi juga. Tadi ada yang ingat nggak? Kalau misal salah satu potensi sumber daya alam di kemaritiman ada 3 toh. Apa aja? Pertama, perikanan. Itu dari perikanan toh. Yang selain perikanan dari sektor lain. Energi kelautan. Satu lagi? Wisata bahari. Tolong jarak bilang dari wisata bahari kan tadi ada 3 komponen yang kita perlu perhatikan. Karena itu jadi potensi di wisata bahari. Kalau Zara bilang atau bisa tetap boleh? Boleh. Bukan. Clue. Ekosistem. Oke. Jadi ikan-ikan itu maksudnya ekosistem ya. Satu lagi? Clue. Orang-orang bisa ngapain? Contoh kegiatannya ya. Jadi di situ wisata bahari sangat dilihat tuh apalagi kalau menurut ibu ya, lebih ke kegiatan sama ekosistem yang di situ. Sekian. Kalau misalnya nggak ada yang tanya, serius gak ada yang tanya lagi? Oke, kita untuk tugas ada rubriknya. Rubriknya ini ada ya. Rubriknya ibu sebut aja biar jadi perhatian untuk anak sekalian. Biar kayak apa aja sih yang mau dicapai dari tugas infografis ini. Pertama, ada ketepatan kontennya. Jadi seperti yang tadi kan harus sebut secara rinci dan contoh-contohnya kan. Jadi diharapin bisa sebutin di mana aja karena apalagi kita lebih fokus ke kondisi geografis ya kan. Di mana aja sama contoh-contohnya. Terus itu kenapa bisa berpotensi dari sumber daya alamnya bisa disebut minimal untuk contoh-contohnya ya, minimal itu 3. Jadi
boleh sebut dari 3 itu juga kayak manfaatnya apa aja sih, itu terbuat dari apa sih, itu terserah. Yang penting contohnya 3 terus boleh didetailin. Terus kedua tentang desainnya. Jadi kan kurang menarik kalau misalnya kita bahas tentang maritim, ngomongin tentang perikanan, kalau misalnya ada ikan dori, ada ikan nemo, ada ikan itu semacamnya, tapi nggak ada gambarnya, itu kurang menarik sekali. Namanya juga infografis. Grafis ini maksudnya gambar-gambarannya loh, itu sangat penting. Terus ketiga, ketepatan waktu. Ini menjadi perhatian ya buat kita. Makanya karena masih ada sekitar 20 menit lagi, kalau nggak salah bisa dicicil dari sekarang. Karena ngumpulinnya besok. Besok ada mata pelajaran IPS, benar? Besok dikumpul di classroom ibu kan, Google Classroom Bunia kelas kalian. Nanti bakal ibu nilai minimal besok, maksimal besok. Lebih dari situ udah berkurang lagi nilainya. After kelas kita. Ada pertanyaan mengenai tugas kita? Jadi entah jangan sebelum kelas kita, karena udah presentasi toh. Jadi pas di kelas kita akan presentasiin. Kalian maksudnya, bukan kita. Kalian presentasiin pribadi lepas pribadi. Entah bagaimana metodenya buat kita atau teman-teman yang lain bisa semakin mengerti apa sih potensi sumber daya alam. Karena masih ada waktu, kita 11.35 benar? Sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau mau dicicil dari sekarang boleh, karena lumayan dibanding harus menjadi dulu. Sekian. Oh, nanti ibu ambil. Boleh pikirin aja dulu konsep aku bagaimana kalian. Ini AC-nya nggak bisa dinaikin. Bisa bu, soalnya udah nempel. Betul foto video nggak sih? Mentornya bisa nggak kelihatan? Iya. Masih mentornya di depan. Masih. Tadi Ini tuh yang kelihatan cuman bintang Golda, Jessica, Zara, itu doang yang kelihatan. Nggak kelihatan ketutupan bintang. Karena ketutupan Golda. Kalau Goldanya ini areanya kelihatan. kalau sama
27 toh angka panjang kelima atau keenam kita akhiri saja kelasnya ya. Ibu mau minta refleksi dari anak-anak sekalian. Belajar terima kasih. Apa ini? Jangan ambil.
baik dan sangat baik memang. Kita hargai yang buat, jadi buat sumber gitu. Sumber ini dari siapa sih kita ambilnya? Gitu. Sumber dari apa? Sumbernya Jelas ya. Mana mau tahu nggak? Gimana? Oke guys, kita akhiri saja karena 6 menit lagi terakhir. Ibu sangat minta, bukan minta. Adakah yang mau disampaikan tentang hari ini mengenai materi ini? Kita refleksikan apa sih yang saya dapat melalui pembelajaran hari ini. Kalau ibu sendiri, ibu duluan. Hari ini ibu mempersiapkan ini aja. Ibu mikir ternyata Indonesia itu kaya banget, kaya banget. Bagaimana kita sebagai manusia harusnya ikut kaya untuk bisa mempotensikan potensi yang udah ada. Jadi kayak nggak menjadi sia-sia loh apa yang Indonesia punya, harusnya melalui kita. Kalau itu yang ibu dapat dari pembelajaran hari ini. Adakah yang mau sharing? Kalau tidak gitu, ini waktu untuk menjadi volunteer. Oke, kita tolong baik. Ambil jalan sekali. Tambang sama maritim. Oke, kebanyakan ini sudah satu aja ya. Atau teman-teman yang lain ada yang mau sharing belajar apa hari ini? Oke, untuk tugas besok seperti yang tadi ibu bilang, harap banget agar kita mulai kelas dengan kayak tadi, agar kita tadi ibu terakhir ngomong. Ya, sebelum itu. Besok presentasi seperti yang ibu bilang, waktunya, durasinya maksimal berarti 5 menit ya, karena kalian ternyata terbiasa sangat cepat. Mungkin mulai besok ya membiasakan diri santai saja, karena waktunya 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan di luar materi ini, apapun itu, ibu bersedia, nanti tanya saja langsung ke kantor. Terima kasih. Kita akhiri kelas kita dengan doa
kan Golda